Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Aprilani Raffianisa Firdaus dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang novel sejarah yang berjudul Kemelut di Majapahit karya S.H. Mintarja. Dimulai dari sinopsisnya, persaingan antara Dia Gayatri dan Dara Petak untuk merebut perhatian Raden Wijaya. Adipati Ronggolawe telah mengetahui bahwa pengangkatan Patih Hamengkubumi Kerajaan Majapahit, yakni Senopati Nambi, adalah pengaruh bujukan Dewi Petak, sehingga Adipati Ronggolawe melaporkan kepada Baginda Raja Kertarajasa Jayawardana. Tetapi reaksi Baginda Raja Kertarajasa Jayawardana malah mengusir Adipati Ronggolawe. Lalu Baginda Raja Kertarajasa Jayawardana mendengar sendiri rencana pembunuhan atas dirinya oleh Dara Petak dan Patih Nambi. Kemudian Dara Petak dan Patih Nambi dihukum mati, dan Baginda Raja Kertarajasa Jayawardana pun meminta maaf kepada Adipati Ronggolawe, dan Adipati Ronggolawe diangkat menjadi patih di Kerajaan Majapahit. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab sebagai berikut. Yang pertama, kapankah latar waktu cerita dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Yang pertama, pada masa pemerintahan Prabu Kertarajasa Jayawardana. Yang kedua, pada masa pemerintahan Adipati Ronggolawe atau Adipati Tuban. Yang ketiga, 8 tahun setelah peperangan. Kedua, di manakah latar dalam kutipan novel sejarah tersebut dibuat? Latar dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar tempat di Kerajaan Majapahit. Latar waktu pada masa pemerintahan Prabu Kertarajasa Jayawardana. Yang ketiga, latar suasana menyedihkan dan menegangkan. Ketiga, peristiwa apa sajakah yang dikisahkan? Pertama, Raden Wijaya berhasil menjadi Raja Majapahit pertama bergelarkan Kertarajasa Jayawardana. Kedua, Adipati Ronggolawe diangkat menjadi Adipati di Tuban. Ketiga, Sang Prabu telah menikah dengan 4 orang putri mendiang Raja Kertanegara dan menikah lagi dengan seorang putri dari Melayu. Keempat, terjadi perselisihan di antara para istri Sang Prabu. Kelima, Ronggolawe berpihak kepada Dia Gayatri. Keenam, Sang Prabu mengangkat Senopati Nambi sebagai patih Kerajaan Majapahit. Ketujuh, Ronggolawe menghadap Sang Prabu tanpa pemberitahuan dan menentang pengangkatan Patih Nambi. 4. Siapa sajakah tokoh yang terlibat dalam penceritaan? 1. Raden Wijaya bersifat atau berkarakter tenang, banyak istri, dan bijaksana. 2. Ronggolawe bersifat atau berkarakter pemberani, gagah perkasa, selalu terbuka, polos, dan jujur. Karakter ini dibuktikan dalam sebuah dialog. Mereka semua mengenal betul sifat dan watak Ronggolawe. Benteng Majapahit yang gagah perkasa, selalu terbuka, polos, dan jujur. 3. Dyah Tribunat. 4. Dyah Nara Indraduhita. 5. Dyah Jaya Indradewi. 6. Dyah Gayatri. 7. Dara Petak. 8. Nambi bersifat atau berkarakter bodoh, lemah, rendah budi, penakut, dan tidak memiliki wibawa. Karakter ini dibuktikan dalam dialog. Dia seorang yang bodoh, penakut, lemah, sama sekali tidak memiliki wibawa. 5. Di bagian apa sajakah yang menandakan bahwa novel tersebut tergolong ke dalam novel sejarah? Bagian yang menandakan novel Kemelut di Majapahit tergolong ke dalam novel sejarah: penggunaan latar tempat di Kerajaan Majapahit dan latar waktu ketika Kerajaan Majapahit masih berdiri. Kemudian, novel ini juga menggunakan karakter yang namanya diambil dari tokoh-tokoh yang masih hidup pada zaman Kerajaan Majapahit. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.